Oke, Tacinta Paparera Hedi Besu. Kembali lagi dengan channel kami Dekat 1419 channel yang mengulas tentang edukasi tentang kepramukaan dan cerita-cerita unik oleh narasumber-narasumber kita. Jadi pada podcast kita pada hari ini ada bintang tamu yang sangat luar biasa. Siap. Beliau calon ketua DKC. Di Ganjar-Ganjar kan beliau ini ada calon ketua DKC salah satu kota yang ada di Gorontalo. Memang pusat kota yang di Gorontalo ini. Oke, di sini ada Kak Rizky Pata. Ya, halo Kak Rizky. Oh, luar biasa. Oh, ada tepuk tangan. Oke, berarti gaji lo operator naik. Oke, jadi Kak Rizky Pata ini adalah Keting Sakapom ya? Sakapom Gorontalo. Sakapom Gorontalo. Sebelum orang berbicara tentang Sakapom Gorontalo, saya mau tanya dulu, Tika Pata pengalaman waktu ikut pramuka. Tika Pata itu ikut pramuka dari tahun berapa? Atau dari siaga atau penggalang? Oh ya, berbicara tentang pengalaman ini Kak. Pengalaman. Jadi tentang saya masuk pramuka itu awalnya dari saya penggalang. Jadi penggalang, waktu MTS Al-Huda. Al-Huda, di mana itu Al-Huda ya? Di Limba B. Limba B. Ya. Kota Gorontalo. Kota Gorontalo. Oh, oke. Baru? Jadi awalnya saya masuk pramuka itu dari saya penggalang itu di MTS Al-Huda. Dan itu juga awalnya cuma dia panggil-panggil. Buat dia ada panggil-panggil saya ini masuk pramuka. Tidak, saya pertama ada panggil. Baru. Saya pertama ada panggil. Dia bilang masuk ke pramuka ngana. Orang ini kenapa gagal pramuka di MTS ini? Saya coba masuk pramuka situ dan tak terus alhamdulillah sampai sekarang. Oh, setelah di Al-Huda di Penega ada masuk pramuka lagi atau bagaimana? Iya. Pramuka Penega saya di Man 1 Kota Gorontalo. Oh, Man 1 Kota Gorontalo, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Oh, luar biasa. Ada tepuk tangan ini, tenang saja. Tangan Kak. Banyak sekali penonton ini di depan ini. Ada 1000 lebih ini Kak. Lebih. Oh iya. DP lebih itu 2000. Oh, 2000. Oke, jadi di waktu Penega itu di Man 1 Kota Gorontalo. Tika Pata itu selaku apa di situ? Pradana? Tidak. Oh, tidak, Pak. Saya tidak cuman salah Kak. Maksudnya saya cuman sebagai anggota biasa di anggota Ambala. Biasa. Iya. Oke, sekarang masuk Saka. Ya, baik. Karena di sini orang ada pakai tambah sebenarnya. Capacity building. Oh, Sakapom Gorontalo. Capacity building. Oh, jadi di Sakapom ini apa? Apa ini Sakapom? Ya, Sakapom itu dia POM, pengawasan obat dan makanan. Oh, saya kira Sakapom ini polisi militer. POM bensin POM bensin. Karena POM ini, saya tahu kesana apa DP nama POM bensin baru POM bolu. POM bolu. Oke, jadi Sakapom ini apa? POM ini. Ya, POM itu dia pengawasan obat dan makanan. Jadi kami di Satuan Karya Pengawasan Obat dan Makanan itu di bawah naungannya dari Balai POM Kak. Oh, Balai POM Gorontalo. Oh, termasuk Saka baru ini atau apa ini? Ya, Saka rintisan baru. Saka rintisan. Oh, baru rintisan baru rintisan. Oh, kapan itu? Kapan terbentuk? Baru tahun 2020 kemarin. 2020. Oh, saya juga baru dengarin Sakapom. Ya. Oke, baru di Sakapom ini Tika Pata masuk sejak tahun berapa? Saya masuk di akhir tahun 2020 kalau tidak salah di bulan Desember. Oh, di bulan Desember. Saya itu masuk karena diajak lagi. Ya, lagi pasti diajak. Ya, cuman orang jaga panggil-panggil ini Kak. Pakai sup. Dan karena saya juga DP orang iyo jadi gas. Mau luamo. Iya, suka tong gas. Oh, mau luamo. Oke, luar biasa. Jadi sekarang di Sakapom jadi keting. Ya, apa itu keting? Sebagai ketua tingkat Kak. Oh, soalnya saya tahu keting ini ada di kampus. di Sakapom juga kan orang baru lintisan Kak. Jadi kan belum dibentuk Dewan Saka. Oke. Sebelum orang turus di Sakapom ini sempat bahas di Sakapom. Siap. Kira-kira Tika Pata ada pengalaman unik kah di selama ikut pramuka? Mungkin ada cerita-cerita yang unik atau ya mungkin bisa jadi inspirasi juga bagi orang subscriber.
Ya, pengalaman unik Kak. Pastinya pramuka itu banyak dengan hal-hal yang unik. Nah, saking uniknya itu sudah lumrah dengan DPC dengan, unik. Ya, sudah menyebar luas lah. Sudah umum begitu. Mungkin ada cerita yang lucu ataupun cerita yang bikin malu atau terserah cerita-cerita yang unik lah dari selama ikut pramuka. Mungkin di Penggalang, Penega ataupun pas masuk Sakapom ini. Ya, cerita lucunya saya pernah tak akal dengan senior. Drama. Jadi bagaimana itu? Jadi biasalah Kak, kalau pramuka itu kan di pelantikan begitu Kak. Orang ada orang petaman berapa orang yang orang bilang tidak talantik. Padahal dia buat talantik. Ada buat sama-sama kamar. Iya, bawa prank. Baru bawa itu. Iya, jadi di situ itu dia pelucu saya menangis. Karena gara-gara dia prank. Begitu Kak. Menangis, DP titik permasalahan sampai menangis itu kenapa? Tepatnya dia ada apa? Kapata ini mungkin dia ada karak atau dia apa begitu? Atau saking DP takut tak kincing di jalannya? Tidak itu tidak pernah itu. Tidak pernah ya? Ya, tidak pernah. Jadi dia ada bikin apa sampai itu ada menangis? Dorang backing saya itu ini Kak, bukan ambigu. Dilema. Dia kasih dilema. Ya, dilema. Dia suruh pilih. Dia suruh, ada yang suruh batahan, ada yang suruh lapas. Nah, di situ dorang ada prank. Dorang bilang trompet tahun-tahun ini tidak talantik, pi pulang. Dapat dengar saya ini antara lapas atau tetap mau batahan ini, Tika Patah sekarang ada cewek. Ada cewek. Ya. Kalau bagaimana itu terjadi Tika Patah sekarang? Dia suruh lapas Tika cewek atau Tika harus mempertahankan? Kira-kira bagaimana itu kalau Tika mau ada di posisi macam itu senior ada prank, baru yang bukan prank dia pernah masuk cewek yang cobain kamar Tika Patah begitu. Bagaimana ini Kak maksudnya? Maksudnya kalau cewek ini kamari, orang ini harus bertahan atau bagaimana? Tika dia kasih dilema, apa Tika pilih mau melepas atau bertahan? Bertahan. Bertahan. Ya, biar cewek tidak suka bertahan. Kalau dia tidak suka lain cerita, pasti mau tinggal itu. Dia mau tinggal ya? Dengar-dengar itu cewek Tika Patah. Kalau tidak suka dia sudah bertahan ya. Apapun yang terjadi, itulah yang terbaik. Jangan berharap, jangan. Oke, tidak ada lagi di pengalaman unik di waktu pramuka, mungkin pas pengambilan tingkat atau apa begitu. Pengalaman unik itu tidak banyak kalau dari saya, karena sudah umum dengan yang cerita-cerita dari pramuka yang lain seperti itu Kak. Kalau mungkin cerita kebersamaan yang Tika Patah tidak bisa lupakan di Dewan Ambalan atau di Penggalang. Kalau kebersamaan itu saya paling ingat itu kalau CP ambalan di sekolah itu kan ada ambalan Muhammad Al-Fatih dengan Fatimah Az-Zahra. Bukan Muhammad Rizky Ashari Jafar. Bukan. Bukan. Ya, terlambat kurang gaji. Kurang gaji nih operator. Baru. Jadi yang saya rindukan itu ketika orang kumpul di sekretariat ambalan seperti itu Kak, dan orang putri itu memasakkan petorang. Sampai mau kumbung Kak. Setelah tinggal di rumah. Sebagian kumbung ini kan orang itu. So akhir tahun semua corona. Dorang jaga asupan. Oke. Jadi orang kembali ke topik ini Sakapom. Ya, baik. Sakapom tadi Kapata bilang itu bukan Sakapom bensin, Saka polisi militer atau apapun itu. Jadi dia Sakapom ini adalah Saka pengawasan obat dan makanan di bawah naungan Balai POM atau Badan POM. Terus di Sakapom itu ada berapa krida? Kalau Sakapom itu ada 3 krida Kak. Krida pemantauan obat dan makanan, ada krida pengujian obat dan makanan, juga ada krida pemberian informasi. DP tugas apa itu? Kalau memantau berarti sweeping. Ya, orang mau pantau-pantau ini semua makanan obat dan makanan di Gorontalo ini Kak. Jadi orang mau pantau apakah ini dicurigai mengandung obat lagi. Makanan mengandung obat. Dicurigai mengandung bahan-bahan kimia. Berbahaya. Baru itu kalau pemantauan. Kalau yang lain apa lagi? Pengujian. Kalau pengujian itu apa itu? Kalau di pengujian kami itu di Sakapom diajarkan untuk uji cepat Kak. Jadi di krida pengujian ini orang itu tahap lanjutan dari pemantauan. Nah, pemantauan itu kan yang memantau. Nah, kalau pengujian dia yang menguji apakah itu benar-benar dicurigai
mengandung bahan kimia. Jadi itu. Jadi dia mau lihat-lihat dulu. Berarti kalau macam ada yang dicurigai mengandung yang bahan-bahan berbahaya, baru itu mau uji. Ya, akan diuji. Setelah itu ada apa lagi? Pemberian apa itu? Pemberian informasi. Pemberian informasi. Berarti DP tugas itu mungkin kasih informasi. Pemberian informasi untuk masyarakat luas. Dan juga di situ juga orang akan diajarkan buat berita seperti itu, Kak. Buat berita untuk lebih ke sosialisasi ya? Ya, sosialisasi. Jadi dari memantau peredaran obat dan makanan yang ilegal mungkin atau apa itu, baru setelah itu kalau sudah ada yang dicurigai, baru itu mau uji ya? Iya, setelah diuji karena ini berbahaya, contoh berbahaya ini. Iya. Ada DP produk DP nama Kurupu Putra. Iya. Nah, Kurupu Putra mungkin ada bahan-bahan yang tidak ini, ada paku atau apa begitu di Kurupu. Iya, jadi karena diuji berbahaya, baru itu kasih informasi bahwa ini yang berbahaya. Diberikan informasi kepada masyarakat luas supaya masyarakat ini tidak tacolo. Tidak tacolo kasih ya. Tidak tacolo. Yang percoloan ini yang bikin percolo-coloan. Percolo-coloan. Jadi kalau orang suka tidak mau tacolo itu apa yang harus orang lakukan? Nah, itu diajarkan juga di Sakapomka. Nah, kalau orang diajarkan untuk tidak tacolo itu dengan makanan-makanan yang begitu, orang diajarkan untuk ceklik. Ceklik. Ceklik ini itu ada DP kepanjangan itu, Kak. Itu klik. Oh, bukan. Bukan. Lucu kita itu mengerti kata masuk. Ada baku ke kita itu. Oke. Jadi ceklik itu, Kak, kepanjangannya cek kemasan, cek label, cek izin edar dengan cek kadaluarsa. Bagaimana? Cek kemasan. Berarti diambil dari masing-masing huruf. Iya. Klik Klik. Teklik. Kamu terus mau ke teklik. Oke, lanjut. Cek klik, cek kemasan. Baru cek apa dulu? Label. Cek label. Label. Cek izin edar dan cek kadaluarsa. Cek kemasan itu apa yang tolong cek? DP kemasan, misalnya DP nama produk. DP nama produk yang jelas harus ada. Kayak itu Kurupu Putra. Ya. Karena kalau tidak ada bisa dicurigai, Kak, ini diproduksi dari mana atau apa dia punya. Jadi begitu, Kak, harus ada dia punya nama ini. Berarti saya itu ada kalanya jaga babili-bili kayak macam makanan-makanan begitu, cuma dia ada bungkus-bungkus begitu. Itu juga bisa dicurigai, Kak, tapi tidak semua. Tidak semua, iya. Jangan sampai ini enggak ada ini yang mau jual kacang goreng, kan itu tidak ada DP ini. Itu kacang goreng dari siapa atau Timanano atau siapa kan? Tidak tahu ini. Baru lanjut ke cek label. Label. Cek label. Label itu yang dari perusahaan. Perusahaan yang memproduksi seperti itu. DP label. Itu DP label ya? Iya. Baru izin edar ya? Izin edar itu dari Badan POM. Dari Badan POM. Dari Badan POM. Itu berarti ada DP ini, ada DP izin edar begitu kan? Iya, ada. Tidak boleh kasih gadi itu DP izin edar? Tidak boleh. Tidak boleh mau gadi-gadi yang begitu, Kak. Berarti DP izin edar itu mendapatnya di mana? Ada di kemasannya itu, Kak. Biasanya kalau ada snack atau makanan begitu, makanan kemasan. Makanan kemasan akan itu ada dia punya kode produksi. Kalau tidak ada DP izin edar. Kalau tidak ada berarti patut dicurigai juga ini tidak legal begitu. Ini legal karena tidak ada izin edar. Masih banyak yang begitu. Ya, masih banyak sekali. Masih banyak itu yang begitu itu. Baru setelah izin edar ada kadaluarsa. Kemana itu ceklik itu ya? Mana? Itu situ sana. Ada kadaluarsa. Kadaluarsa itu DP guna? Itu mengetahui bahwa ini makanan masih layak dimakan atau tidak. Jadi kalau sudah kadaluarsa mungkin sudah bisa ini saja, tidak usah lagi makan. Ambung tidak ada. Terang itu pakai prinsip, kalau itu kan ada ceklik toh. Ya. Kalau terang 3H. Apa itu 3H, Kak? Halal, haram, hantam. Oh ya, halal, haram, hantam. Mati lah ngote, mama tadi bukan. Mati pura yang urus. Bismillahirrahmanirrahim, mati kuman. Berarti itu ada ceklik itu ya? Iya, ceklik. Jadi selama di Sakapom mungkin berapa kali ada turun-turun begitu? Kalau atau ada program khusus atau apa begitu? Ya, kalau untuk turun-turun begitu, Kak, sudah tidak boleh minta hitung. Sok banyak ya.
banyak kali. Baru itu DP program itu DP nama kalau tidak salah modeling atau uji sampling seperti itu. Kalau ada program besar mungkin ada salah mungkin Sakapom pernah mungkin bikin program besar mungkin ada uji sampel pakai atau mungkin ada bikin road race. Ada Kak. Bisa bikin road race. Road race itu ada hubungan dengan obat dan makanan Kak. Baru. Nah, kalau orang Sakapom itu pernah bikin DP nama kegiatan 10 titik 100 pramuka 1000 sampel. Jadi di kegiatan itu orang dibagi 10 titik. Dari kota Bone Bolango sama kabupaten kota berarti di setiap kabupaten kota itu ada 10 titik. Iya, ada 10 titik semua total. 10 titik. Lalu 100 pramuka dikumpulkan. 10 titik. Ada 6 kabupaten ini Gorontalo baru bagaimana ini? 6 kabupaten kota baru ada 10 titik bayi. Pokoknya bos ada bagi kesan itu Kak. Bagi 10 titik itu. Bukan satu kabupaten 10 titik. Bukan. Bukan 10 titik DP total semua di semua kabupaten kota. Baru habis itu baru DP 100 pramuka itu orang kumpulkan di tiap 10 titik itu. 10 titik ada 100 orang. Tidak. Dibagi lagi itu. Yang jelas total semuanya itu ada 100 pramuka. 100 pramuka. Iya. Iya, saya tahu ini pernah ada muncul di IG ini. IG Facebook itu. Viral. Iya, orang melebihi target Kak. 110 titik 100 pramuka 1000 sampel. Kalau tidak salah itu saya dengar itu itu kegiatan itu pernah dimuat di berita di Jakarta. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Bukan main. Biasa. Berarti berhasil ya bisa. Ya, alhamdulillah berhasil Kak. Baru cuma itu kerja lo Sakapom bomba uji begitu. Orang juga tren di TikTok dong. Ada TikTok orang bosku. Berarti bukan hanya bomba terus bomba. Tidak monoton. Karena mau bosan. Ya. Ini bomba mau hadapi dan makanan ini. Tidak. Orang juga apalagi pantas olos main damangau dia. Ternyata gagal uji makanan yang lolos uji yang mungkin yang layak udah langsung makan itu. Terus dipur. Terus dipur. Pantas malah damangau ya memang Saka sejahtera. Ya sejahtera. Oke. Baru selain TikTok apa lagi apa nih? Mungkin ada lain? Pokoknya orang Sakapom itu Kak DP anggota minat apa orang mau salurkan seperti itu. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Ada yang minat menyanyi orang kasih menyanyi dangdut. Maksudnya kalau ada acara-acara itu orang kasih menyanyi. Berarti jadi Sakapom elektron ini. Bukan. Itu cuma untuk supaya orang tidak bosan dengan obat terus begitu kan. Oke, jadi apa ini ada program lagi ini? Iya, ini DP nama capacity building. Apa dia? Jadi ini dia orang beda satu-satu. Apa itu capacity? Capacity itu kapasitas. Kapasitas. Ya. Building ini pembangunan. Bisa bukan begitu, pembangunan kapasitas. Pembangunan. Ya. Begitu. Jadi orang ini membangun kapasitas dari satuan karya litorang ini, penguasaan obat dan makanan. Berarti so gagal ini Sakapom kasih gagal lagi. Ya, orang kasih gagal lagi. Begitu Kak. Kalau di Sakapom itu cuma di kota atau bagaimana? Tidak Kak, orang semua kabupaten kota hampir orang injak kamar. Sisir kamar semua itu. Luar biasa. Tapi saya dengar Sakapom ini baru ada di Gorontalo. Untuk itu Kak kalau setahu saya sudah ada di daerah lain, cuman yang DP anggota peserta didik yang ada itu baru di Gorontalo. Baru di Gorontalo. Sakapom baru rintisan rintisan. Jadi bagaimana mungkin ngonipe cara atau menghadapi tantangan ke depan bahwa Sakapom ini bisa menjadi Saka nasional? Bagaimana ngonipe cara nanti? Kamu jawab mana ini? Oke, untuk sampai di nasional kayak kan baru rintisan ini Saka ini baru ada di Gorontalo peserta didik. Baru rintisan begini tidak menutup kemungkinan menjadi rintisan terus dan mau habis tahu. Ma bolo gagak dalen teh patampul itu di Sakapom kan bagaimana kemudian? Ya, jadi untuk sampai lanjut. Jadi untuk ke tingkat nasional itu kayak diresmikan itu menjadi satuan karya. Mungkin orang akan membuat apa begitu kegiatan-kegiatan yang lebih ini lagi dan juga orang akan membuat dewan satuan, membentuk dewan satuan seperti itu Kak.
Dewan Satuan, maksudnya Dewan Saka. Ya, Dewan Satuan Saka. Karya. Oh, Dewan Saka. Ya, mohon maaf. Dewan Saka berarti harus ada dulu di sama kabupaten dulu baru harus ada DP Dewan Iya, Saka. itu juga ini maksud DP kegiatan capacity building ini. Orang mau kasih ada di semua kabupaten kota ini DP anggota ini. Kasih ada semua kabupaten kota baru bentuk Dewan Saka. Iya. Habis itu kasih lihat, Gorontalo sudah baru ini bagaimana? Begitu ya. Kira-kira begitu Iya Kak. Oke. Tadi ada kecut toh. Ya, ada nanti cucut. Operator somcot itu tenang saja. Atur sampai editor itu jago dia. Editor berkelas. Mesti mau bayar banyak dia. Selektor tidak doi. Jadi terkait dengan capacity building tadi Tika Pata bilang capacity building itu supaya mau banyak ini anggota Sakapom. Iya. Berarti cuma di capacity building, tapi tidak ada kayak macam cara pendaftaran, bagaimana cara masuk Sakapom atau mungkin cuma pergi bagaimana baku dapat saya masuk Sakapom sudah masuk begitu tidak? Ada pesertanya Kak. Ada peserta. Iya. DP cara mendaftar itu cuma gampang sekali. Mau tindis link. Mau tindis link. Link apa itu? Oh, link maksudnya link untuk tidak ya? Bukan Kak. Itu DP link itu cuma link untuk isi formulir data diri ya. gampang sekali. Di mana itu? Ada di bio Instagram Sakapom Gorontalo. Apa itu? Bagaimana itu Mbak Instagram? Nanti kalau orang yang berdaftar ini ya sekalian promosi ini Kak. Luar biasa. Boleh. Kenapa? Promosi ini ya, jadi untuk mendaftar itu tinggal buka IG Sakapom, Instagram, IG itu Instagram. Oh, berarti buka Instagram. Buka Instagram. Buka. Ya, mau klik. Oh, buka. Oh iya, aplikasi Instagram. Baru mau di pencarian. Tulis Sakapom Gorontalo. Tidak mau cair itu? Oh tidak. Sakapom Gorontalo. Nah, itu semua buka kamar itu di bio itu dia tulis kamar itu orang pe link. Mau tindis baru dia kasih tunjuk. Oh tidak. Cuman mau DP ini, misalnya dia minta nama dan lain-lain itu. Oh, berarti sama isi begitu. Iya, jadi untuk teman-teman pramuka penega maupun pramuka pandega yang ada di Gorontalo, kalau ingin suka masuk Sakapom ini, Sakapom di mana? Ya, Sakapom ini nanti tindis aplikasi klik. Mau tindis IG, aplikasi IG baru cari Sakapom Gorontalo. Sakapom Gorontalo baru itu ada di bio itu apa? Bio itu pokoknya itu semua muncul kamar itu mau dapat mau dapat lihat itu tulis itu warna link di bawah foto profil. Oh, di bawah foto profil. Berarti mau tindis di situ teman-teman baru tak isi data diri dan lain sebagainya baru itu Sakapom itu. Oh, nanti di ini itu Kak, nanti juga kan diminta nomor telepon juga di situ. Baru Sakapom. Orang sudah mungkin sudah masuk di calon itu baru calon. Oh, baru calon. Saya kira ini baru tindis link baru sudah jadi Sakapom. Begitu kan? Tidak Kak. Begitu. Tentunya akan ada beberapa proses juga yang akan dilalui sebelum menjadi anggota. Oh, menjadi anggota. Tetapi dia bawa tentang protokol kesehatan. Iya. Bukan maksudnya terkait mau ada proses-proses tersendiri di Sakapom itu. Oh, luar biasa. Oh, berarti dengan capacity building ini diharapkan memperbanyak sumber daya manusianya Sakapom. Iya. Oh, begitu. Kan? Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk capacity building lo Sakapom. Jadi bagaimana kan ini keting itu kalau bisa dibahasakan ketualio jogo gulio. Jogo gulio itu. Untuk lo Sakapom itu karena belum boleh Dewan Saka karena belum boleh. Jadi baru ada kasta polisi jadi keting dulu. Iya. Nah, jadi harapan Lika Pata selaku keting lo Sakapom lo Sakapom Gorontalo. Bagaimana harapan Lika Pata nanti di Sakapom ke depan? Atau sebelum itu? Tadi kan pendaftaran. Pendaftaran toh. Ada anggota kan? Sekarang ada anggota. Berapa anggota? Baru 36 itu untuk generasi pertama. Oh, berarti bukan angkatan ya bukan angkatan. Oh, biasanya antara angkatan bersenjata atau apa gitu kan. Kalau di Sakapom orang pakai generasi. Oh, generasi. Generasi. 36. Jadi kalau teman-teman penega pandega mendapat nonton video ini dan wajib bagikan video ini teman-teman Sakapom. Aman itu kan bisa artinya subrek tuh. Ya, mau subrek baru setelah itu
ada anggota semua apa segala macam so taba daftar semua. Bagaimana harapan Likapata sebagai keting di untuk Sakapom yang akan datang? Ya, harapan saya itu yang pastinya itu orang akan tingkatkan sumber daya manusia yang akan ada di beberapa kabupaten dan kota. Ya. Dan juga pastinya harapan saya orang bisa tembus ke nasional. Oh, amin, amin. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Yang sekali penonton ini kasihan. Orang jaga selaber dorang dengan selaber ya, kan? Ya. Oke. Baru habis itu harapan Sakapom kan sudah ada itu. Baru Tikapata tahu ini channel. Oh, belum tahu. Bagaimana? Apa nama itu kayak? DK1419 channel. Oh, ini channel baru yang diciptakan oleh orang-orang baru tapi lama. Oh. Begitu dan orang membacking ini channel. membuat channel ini untuk edukasi kepada teman-teman pramuka. Oh, begitu. Walaupun banyak narasumber yang mungkin dia begitu orang yang berpengaruh, orang yang viral pun. Tapi orang mau kasih pramuka. Kenapa begitu? Kenapa? Karena di amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 itu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan kepramukaan. Oh, jadi itu orang tangkap, orang pedasar itu. Oh, berarti siapapun dia bisa jadi pakai kacu, bisa pramuka, bisa mendapat pendidikan kepramukaan. Begitu kata. Jadi siapapun yang diundang pramuka dia. Bisa jadi tetap dia ada pramuka dia. Iya, cerita pramuka begitu. Okay, nah, jadi bagaimana harapan Likapata dengan orang channel ini ya? Oke. Gagah toh? Ya, gagah sekali itu, Kak. Oke, jadi saya harapan semoga ini channel makin sukses dan makin naik followersnya. Nanti saya bantu ini. Subscriber. Followers IG. Ya, nanti saya bantu promosi insyaallah. Oh, oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ini terakhir mungkin ada Tikapata ada kayak closing statement atau mungkin apa yang lagi ingin disampaikan kepada subscriber ataupun pramuka penegak dan pramuka pandega yang ada khususnya di Provinsi Gorontalo, mungkin ada bisa disampaikan. Siapa tahu ada yang di luar Gorontalo, kuartir nasional atau siapa yang bisa melihat ini. Apa harapan mungkin closing statement dan ya tanpa urusan yang lain kan. Jadi untuk ini saja Kak, kantor ini sebagai pramuka Kak. Ya. Di masa pandemi yang insya Allah semua hilang ini, orang harus tetap semangat dan semangat. Ada bos semangat. Tidak boleh orang itu mau jadikan alasan ini corona ini. Ya. Begitu Kak. Dan juga itu jangan lupa untuk masuk Sakapom. Masuk Sakapom boleh. Baru juga jangan lupa follow DP Instagram Sakapom Gorontalo. Oh, luar biasa. Follow. Orang subscriber itu sekarang ada 291. Oh, insya Allah minggu depan 500 Kak. Pokoknya ini 200 baru kau punya berapa followers? Mungkin 1000 lebih tahu tuh ya. Belum. Oh, so followers IG 1000 lebih. Oh, 1000 lebih. Mungkin yang bisa terang baku tukar ya. Orang subscriber bisa follow di Kapata Sakapom yang followers itu subscriber DK1419 channel. Boleh. Jangan lupa juga untuk Sakapom Gorontalo follow channel DK1419 channel. Subscribe. Oke. Subscribe. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dengan teman pecerita pada malam hari ini. Tipe. Jadi alhamdulillah rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita mendapatkan banyak inspirasi dari cerita Likapata ini. Jadi apalagi di Sakapom ini mungkin bisa menjadikan satu wadah baru untuk menyalurkan minat serta mengembangkan bakat bagi kaum muda Indonesia. Dan kita berharap di 2030 kita akan mencapai yang namanya Sustainable Development Goals. Ya, tadi orang ada coba terima materi itu dari orang ganteng ini. Asik, kan. Siap. Nanti mungkin dengan adanya Sakapom ini pembangunan berkelanjutan dan tujuan-tujuan yang kita akan capai itu bisa tercapai melalui masuk Sakapom ini. Iya, amin Kak. Luar biasa. Insyaallah. Terima kasih Kak Patah bisa hadir juga, di channel Torang dan Torang bisa juga diundang di sini bisa bersamai dengan teman-teman Sakapom Gorontalo. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Semoga Sakapom Gorontalo semakin jaya. Amin. Dan bisa disahkan di kuartir nasional. Amin. Semoga channel ini juga makin maju ke depannya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk orang semua. Ya, mungkin sekian dulu podcast kita pada hari ini. Jangan lupa teman-teman
Tetap pantengin terus channel kami DK1419 channel, dan jangan lupa subscribe, karena dengan subscribe teman-teman akan mendapatkan notifikasi atau informasi bahwa akan ada video baru, dan video-video tersebut bisa menjadi insya Allah bisa akan menjadi edukasi kepada teman-teman dan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Sekian dulu podcast kita pada hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kita sehat, salam sehat semua, dan jangan lupa salam pramuka ya, salam pramuka. Bukan salam dari Binjai Kak? Salam dari Binjai. Binjai. Salam pramuka. Salam dari Binjai. Itu orang Gorontalo ini. Ya, salam dari Gorontalo. Salam dari Gorontalo. Ya, oke. Sekian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Tacin Tapa Parera, Hedi Besu.